Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini serasa makan obat gitu ya. Udah 2 kali nih kesini hari ini gitu ya. Pagi-pagi tadi untuk alhamdulillah untuk open house gitu ya, dan kali ini untuk silaturahim sesepuh ya dan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang sudah hadir, dan saya sudah dilibatkan di sini, sudah diajak ke sini gitu ya. Karena disampaikan tadi oleh Pak Haji Yudi, nggak semua orang itu terpilih. Jadi kalau kita terpilih itu ya alhamdulillah. Tadi pagi saya cerita gini, kalau kita jalan-jalan gitu ya, anggaplah ke Lombok atau Bali gitu ya, atau daerah-daerah yang indah gitu. Kira-kira mana yang lebih menyenangkan? Sampai di tempat tujuan atau proses menuju ke tempat tujuan? Nyampenya atau perjalanannya? Tujuannya atau prosesnya? Kalau orang awam-awam biasanya ya penting kan tujuan ya. Tapi kalau kita nih ya yang ya biasanya udah umur 40 tahun ke atas gitu ya. Jadi proses pun kita nikmati insya Allah. Karena kalau ke Bali ya kadang-kadang perjalanannya jauh juga. Kita terbang bisa 2 jam gitu ya. Menuju titik yang bagus itu mungkin juga bisa perjalanan 2 jam lagi, 3 jam lagi gitu ya. Sampai di lokasi cuma sejam aja paling banter. Foto-foto, udah beli souvenir pulang gitu kan ya. Nah jadi yang perjalanan itu justru kita antusias banget, rasanya insya Allah juga menyenangkan. Ada tujuan, ada lagi yang perjalanannya. Yang pertama tadi apa? Tujuan. Yang kedua tadi perjalanannya atau prosesnya. Ya, dan memang bagi Allah proses itu mahal. Kayak sekarang nih bangunan belum jadi. Tapi kalau kitanya sungguh-sungguh, bagi Allah tetap pahalanya jadi. Kan gitu. Ada orang sahabat Nabi berjuang ya, Ayub Al-Ansori berusaha menaklukkan Konstantinopel. Tengah jalan meninggal. Saya yakin pahalanya sempurna karena Allah memang menilai apa niatnya dan prosesnya. Hasil kan bukan wilayahnya beliau, bukan wilayahnya kita. Ya, ada tujuan, ada proses. Semuanya menyenangkan. Tapi ada satu hal lagi yang lebih menyenangkan ternyata. Ya, yang lebih menyenangkan adalah teman seperjalanan. Itu lebih menyenangkan. Ya, kita ngumpul di sini karena apa? Teman seperjalanan kita adalah orang-orang soleh dan buya, kan gitu ya. Jadi dibawa kemana aja ya ayo. Nunggu sampai jam 9 ya ayo. Ya kan. Buya kayaknya 1 jam lagi nyampe. Ya sudah tunggu aja gitu kan. Ayo aja nggak masalah gitu. Karena apa? Ya karena buyanya kan gitu. Nah, dan kalau kita flashback lagi ya, zaman kita dulu SMA atau kuliah gitu ya. Sering banget teman kita datang atau mungkin kita mendatangi, bilang apa? Jalan yuk. Ayo, udah jalan aja kita udah. Tujuannya nggak ada. Yang penting jalan aja, keluar dari rumah, naik motor, sampai nggak makan, nggak minum juga itu, ngiterin jalan yang sama, nggak ada indah-indahnya, membosankan semuanya. Tapi karena teman seperjalanan yang menyenangkan, semuanya terasa menyenangkan, walaupun tujuan nggak jelas. Jadi tujuan ternyata gaib juga, tidak harus tujuan itu ini gitu, ya. Nah kayak pekan lalu ya, alhamdulillah dapat amanah sama Buya acara di Hong Kong. Ya mau di Hong Kong atau dimanapun, Buya ngajak, udah bagi saya nggak masalah. Dan saya flashback ya, coba mempelajari ya potret-potret para sahabat. Tidak semua sahabat Rasulullah itu punya gambaran yang utuh tentang kejadian-kejadian masa depan. Ada yang memang punya visi seperti Umar, Abu Bakar, Khalid, itu memang punya visi. Tapi ada juga sahabat tuh yang sifatnya kayak, mohon maaf, orang-orang biasa. Walaupun biasanya sahabat beda sama kita gitu ya. Jadi memang dia punya visi akhirat. Tapi dia belum bisa membayangkan bahwa Mekah dan Madinah itu nanti akan berkilau, akan jaya, nggak bisa membayangkan. Cuma mereka pegang satu aja, yang penting aku sama Abu Bakar, selesai. Yang penting aku sama Umar. Yang penting ada Rasulullah di samping, selesai. Ya, teman seperjalanan. Nah, tadi saya tanya balik. Andai kata tadi Bapak Ibu mau pergi kemana? Ke Lombok, ke Bali, atau tempat-tempat yang indah yang lainnya. Andai kata berangkat satu bis, ya, atau satu grup kecil sama orang-orang yang julid untuk julid ke kita, sama tetangga juga yang mulutnya tuh nggak tertib sama kita, ya, atau keluarga besar yang juga kayaknya iri dengki sama kita. Satu bis 3 hari 3 malam, enak gak kira-kira? Mending pilih nggak berangkat, ya kan? Jadi ternyata teman seperjalanan itu lebih menentukan ketimbang tujuan itu sendiri.
Dan dalam Islam itu mahal. Namanya adalah apa? Kata ulama, siapa dirimu ketahuan dari sahabat-sahabatmu. Dan bagaimana sahabat-sahabatmu, itulah dirimu, nggak bohong sudah. Ya. Nah, jadi kita tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji, kita alhamdulillah ya diikat sama Buya dalam rangka kebaikan, dalam koridor kebaikan ya. Dan insya Allah orang kalau datang ke sini mungkin latar belakangnya berbeda. Ada yang soleh, ada yang lagi berproses. Tapi yang jelas lagi berusaha memperbaiki diri. Nggak ada orang yang dia cuma dunia aja datang sini, insya Allah nggak ada. Ya, walaupun dia punya bisnis, walaupun dia punya usaha, walaupun dia cari keuntungan dari usahanya, kalau beliau nyampe sini, orang yang nyampe di sini, forum ini, pasti ada orientasinya akhirat. Ya kan? Kalau nggak cari yang lain aja pasti. Cari Buya pasti ada itunya, insya Allah. Nah, akhirnya guru kita, Buya itu semacam menjadi apa ya? Menjadi pengikat bagi kita semua dan menjadi filter juga gitu ya. Dan nanti biasanya yang kurang-kurang istiqomah biasanya rontok dengan sendirinya gitu ya. Dan alhamdulillah ya, saya melihat seperti bangunan ini gitu ya. Awal-awal terbangun itu, wah ini nggak tahu nih gimana gitu ya. Jadi nggak ya gitu ya. Nah, cuma saya ambil satu filosofi dari bangunan ya. Jadi memang bangunan itu kan bisa tegak berdiri itu karena justru ada keberagaman kompetensi. Ya. Ada airnya, ada pasirnya, ada batunya, ada catnya, ada macam-macam semuanya. Kalau semen semua nggak jadi, batu semua nggak jadi, ya. Dan kadang-kadang ada yang nggak kelihatan tapi perannya sangat penting. Saya karena berapa kali terlibat pembangunan, saya mengamati yang paling penting itu air, ya. Dia yang ngikat semuanya tuh. Nggak ada air nggak jadi. Tapi kayaknya air yang paling diremehkan kan? Kayaknya tuh murah aja gitu. Nah, kadang-kadang yang menonjolkan diri itu sebenarnya nggak berguna. Contohnya cat, itu paling kelihatan. Padahal nggak ada cat nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Nah, tapi faktor estetika sama nih, yang paling kelihatan ipok nih sekarang nih kan, mungkin nggak berguna itu. Ya, yang berguna yang lain, yang meletakkan fondasinya, ya batu di awalnya, air yang merekatkan semuanya, ya pasir-pasirnya dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi insya Allah ya yang bergabung di sini, insya Allah itu ada kompetensi yang dibawa, ada ilmu yang dibawa, insya Allah saling melengkapi ya. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya gitu ya. Dan yang saya rasakan ya selama saya kenal Buya itu sifatnya berusaha menyenangkan ke tamu-tamunya, ke muhibinnya ya. Makanya babnya makan terus. Kadang-kadang gak dikasih ilmu, tapi kalau kasih makan pasti gitu kan. Dikasih nambah, kesempatan nambah pasti sudah itu. Ya kan? Dan Buya saya perhatikan ya, kalau ini yang saya amati ya selama mengenal beliau, kalau misalnya tahu nih ada tamu-tamu, beliau pasti sholatnya dipercepat. Agar apa? Agar bisa meladeni tamu-tamu. Ya, bahkan ditunda sedikit pun sholat nggak masalah, yang penting tamu-tamu bisa dimuliakan. Itu berkali-kali saya merasakan seperti itu. Ya, saya waktu lihat Buya sholatnya cepat, saya agak lega gitu kan. Oh ternyata kalau saya cepat tuh ada ininya lah gitu ya, ada pembenaran gitu ya. Oh ya Buya cepat juga ini, alhamdulillah gitu ya. Ya, walaupun beliau kan ada ilmunya, ada fikihnya, ada tempat dan waktunya kan. Kalau kita sepanjang waktu cepat terus gitu kan. Kenapa cepat Mas Ipo? Udah hafal soalnya gitu ya. Alhamdulillah. Dan saya berharap kayak proyek-proyek kebaikan seperti ini, proyek-proyek akhirat seperti ini ya bisa berkelanjutan. Ini kalau ini saya dikasih kode ya. Kalau sudah disuruh stop aja ini ya. Nah, tadi misalnya ya, ada namanya tujuan, ada namanya perjalanan, yang ketiga tadi apa namanya? Teman seperjalanan. Ini lebih utama gitu. Saya nonton di sebuah film, ya, kartun. Jadi ada ikan tertentu jenisnya itu ya. Musim-musim tertentu dia pindah. Kalau dingin dia pindah, kalau panas dia pindah. Terus sesama ikan ini nanya, mana yang lebih penting? Tujuan kita di sana atau perjalanan kita? Temennya jawab, ini sesama ikan, tapi sesama ikan yang sudah ikut pengajian. Jadi bahasanya agak beda, bahasanya bahasa soleh gitu ya, kesolehan. Ditanya tadi apa? Mana yang lebih penting? Tujuan atau perjalanan? Temennya jawab, yang lebih penting adalah teman seperjalanan. Ditanya, kenapa? Coba teman seperjalanan ini ikan hiu, dia bilang. Habis kita semua, dia bilang. Ya benar juga ya. Atau ikan yang beda jenisnya. Jadi tujuan ke sana itu nggak sama dengan kita.
Ya, jadi tujuannya adalah berbeda, tidak nyaman jadinya. Tapi karena tujuan kita sama, niat kita sama, istilah dia itu dalam terjemahan itu the companion, sahabat perjalanan kita, itu lebih menentukan. Alhamdulillah. Nah, yang hebatnya lagi nih, ini ibu-ibu nih biasanya. Ibu-ibu kan memang secara umum otak kanannya lebih kuat. Dan ibu-ibu ini dari segi kata-kata biasa lebih banyak. Kalau menurut penelitian, kata-kata itu kalau ibu-ibu tuh 21.000 kata sehari. Kalau laki-laki cuma 7.000, jadi 3 kali lipat wanita, ibu-ibu seperti itu. Ya. Jadi biasanya jadi ada kajian, dia buka lagi kajian sendiri biasa di dalam itu ya, berapa orang gitu kan. Ada seminar, dia bikin lagi seminar tuh 3 orang, 4 orang di dalamnya gitu kan. Biasa seperti itu. Nah, ibu-ibu karena otak kanannya kuat, itu punya kemampuan mencari secara meluas. Jadi bisa melihat teman yang bagus, bisa juga mendetek teman-teman yang tidak bagus. Empatinya jalan, feelingnya jalan. Ya, jadi pintar nyari ibu-ibu. Makanya cari gorden, cari baju, itu tuh ngerti itu biasanya. Cari, pokoknya pintar nyari. Laki-laki secara umum itu nggak pintar nyari, karena matanya tertuju, fokus. Jadi otak kirinya kuat, cara pandangnya fokus. Kalau ibu-ibu menyebar dia, cara pandang matanya. Ya, coba saya tanya nih ibu-ibu, pernah nggak kejadian? Ya, suami nanya, "Mah, ini mana ya?" Cari sesuatu. Suaminya cari di laci, di lemari, di kursi, di meja, nggak ketemu. "Mah, mana ya? Umi mana ya?" Begitu istri terjun, turun, sebentar langsung ketemu. Pernah pengalaman gak kira-kira? Siapa yang pernah coba? Yang pernah coba? Suami nyari gak ketemu, pas istri terjun langsung ketemu. Pernah ngalamin? Sering. Berarti suaminya gak pintar nyari ya? Bersyukur. Karena kalau suaminya pintar nyari, mungkin dapatnya yang lebih baik mungkin, ya kan? Jodohnya, ya. Mungkin dapatnya beda antar. Alhamdulillah. Iya kan nggak pinter nyari kan ya. Nah, ini bercanda aja, jangan dimasukin hati ya. Masukin saldo aja udah. Jadi memang wanita itu secara umum otak kanannya lebih dominan, ya. Jadi dia lebih menyebar cara pikirnya. Makanya wanita bisa multitasking. Nggak bisa bawa motor, tapi mohon maaf, suami belum ada rezeki beli mobil, akhirnya bisa bawa motor. Betapa banyak waktu muda itu gaul, nggak bisa masak. Begitu nikah bisa masak. Ya, awalnya waktu muda juga tomboy, nggak bisa ngurusin ponakan. Begitu nikah bisa ngurus anak. Ya, bahkan mohon maaf sebagian juga suaminya meninggal, akhirnya dia juga bisa cari nafkah. Jadi wanita itu memang multitasking dirancang sama Allah. Jadi otak kanan dia menyebar, bisa multitasking, empatinya jalan, gitu ya, melengkapi. Nah, kalau laki-laki secara umum otaknya fokus. Makanya kalau beralih profesi itu berat. Tapi kefokusan ini membuat dia tuh layak jadi pemimpin dalam aspek apapun. Ini mohon maaf, ada bidang-bidang yang kayaknya itu wanita, tapi kalau laki-laki sudah terjun biasa laki-laki menang. Masak tuh katanya wanita kan gitu ya. Tapi kalau koki tuh yang paling baik di dunia pasti laki-laki. Menata rambut, menata bunga, desain baju, ya kesannya tuh wanita semua. Tapi kalau laki-laki udah terjun pasti menang, karena cara pikir adalah fokus. Ya, secara umum seperti itu. Ya. Nah, ini saya sebenarnya bahas tentang perjalanan tadi satu hal, kemudian juga saling melengkapi. Nah, kenapa wanita dikasih sama Allah tuh kata-kata lebih banyak, ya, punya protein Foxp di kepalanya, sehingga bicara sehari tadi berapa ribu kata? 21.000 kata. Dan kabar buruknya, kalau hari ini nggak habis, besok terakumulasi, ya kan? Besok terakumulasi. Cuma saya agak lega, kata Gus Baha, kalau istrimu cerewet bersyukur. Kenapa? Sebentar lagi kamu jadi wali katanya, ya kan? Karena punya fadilah kesabaran, ya. Luar biasa. Tapi ya itu juga saya baca di penelitian, ya ini penelitian beneran, ya. Kalau nggak salah penelitian dari Singapura ya saya baca waktu itu, ya. Jadi kalau istri itu cerewet, biasanya suami itu lebih sehat. Jadi makan dicerewetin semuanya, gitu kan? Nah, cuma ada juga bapak-bapak nanya ke saya, mungkin istrinya kelewatan cerewetnya. Mas Ipo, itu katanya di surga nanti kita ketemu istri kita lagi ya? Apa benar Mas Ipo? Udahlah di dunia udah kena azab kita, ya kan? Sampai di surga ketemu itu lagi, coba gimana ceritanya coba? Saya bilang, saya belajar dari Ustaz Bimaki kan, jadi ya insya Allah ketemu dengan istri kita lagi, tapi insya Allah dalam versi yang terbaiknya, ya. Wajahnya jauh lebih cantik, ya, akhlak juga jauh lebih baik. Insya Allah keluar semua yang terbaik-terbaiknya gitu, ya. Jadi
Karena kalau saya lihat di sini wajah-wajah bapaknya tuh ada yang ya insya Allah tuh azab kuburnya ringan. Karena di rumah tangga udah kena azab sama istrinya gitu. Ini kan wajah-wajah tertekan semua yang saya lihat sebagian. Nah, tadi pertanyaan saya, ini terkait sekali melengkapi dan teman seperjalanan. Kenapa wanita dikasih sama Allah itu protein full XP sehingga dia bicara lebih tiga kali lebih banyak bicaranya? Kenapa kira-kira? Jadi nomor satu untuk mentarbiah anak. Ya, kalau bapak ditanya sama anaknya, "Pak, kenapa daun hijau?" Takdir nak, takdir, udah selesai. Ya kan? Atau emang dari sonoknya selesai sudah. Nah kalau ibu-ibu dijelasin ada zat hijau daun, ada klorofil, ada sinar matahari, ada dimasak dan seterusnya sehingga jadi itu hijau. Untuk menjelaskan. Dan kita sudah tahu bagaimana ibu-ibu menjadi madrasah pertama dan utama buat anaknya. Kalau nggak banyak bicara repot. Ya, anak pasti banyak bertanya, ibu juga pasti banyak menjelaskan. Jadi untuk apa tadi pertama? Mentarbiah siapa tadi? Anak. Jadi jangan mentarbiah suami. Ini kadang-kadang gitu, kurang pengajian, tarbiyah ke suami. Suami itu walaupun bodoh, tapi nggak suka diajar-ajarin biasanya. Nggak ngerti nggak apa-apa, pokoknya yang diajar-ajarin biasanya gitu tuh. Ya. Nah tapi insya Allah kalau di sini nggak ada lah, rata-rata pintar semua, insya Allah ya, alim semua gitu. Hah? Tapi kan memang pintar. Biasanya wanita kan memang lebih pintar karena rajin ikut pengajian kan gitu ya. Cari uang pun juga pintar. Ya, banyak yang pintar cari uang, betul ya, ibu-ibu ya. Suami udah sembunyikan uangnya, masih ketemu juga, pintar nyari. Pintar banget. Nah, jadi pertama ya kata guru saya, jadi laki-laki dan wanita berbeda dari segi bicaranya. Wanita lebih banyak ya, karena apa? Nomor satu untuk mentarbiah ke anak-anaknya, ya. Nah, yang kedua, potensi ini bisa disalurkan, ya. Untuk apa? Mungkin dakwah di lingkaran mereka sendiri, atau mungkin untuk muamalah untuk bisnis. Nah, hebatnya zaman sekarang, kayak yang saya pelajari dari Buya sampaikan ya, Khadijah memang berbisnis, tapi beliau tidak terjun langsung, ya. Jadi beliau investor, ya, beliau mengelola jarak jauh, ya, punya tangan kanan, beliau tidak terjun langsung ketemu konsumen itu tidak. Kita menirunya agak sulit karena memang Khadijah ini dia punya harta banyak bawaannya. Ya, harta bawaan memang banyak. Nah, kita kan nggak seperti itu sebagian kita. Tapi zaman sekarang itu bisa diterapkan. Apa itu? Ternyata kita bisa dari rumah, namanya sekarang online. Ya. Data dari Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa sekarang UMKM itu 60% adalah wanita di Indonesia. Entah itu di marketplace, entah itu di pasar becek, 60% wanita. Ya. Nah, jadi kemampuan bicaranya bisa juga untuk apa? Untuk menjual. Ya. Nah, jadi daripada misalnya kan kita ya kalau di sini Masya Allah soleha semua gitu ya. Ini mungkin buat materi orang luar sana gitu ya. Daripada misalnya untuk ngomong yang nggak jelas, kadang-kadang juga arahnya pada menggunjing atau kadang-kadang bukan gunjing tapi apa? Nyelepet orang gitu loh. Nggak gunjing, tapi nyindir entah siapa gitu maksudnya. Ngomong seperti itu. Daripada kayak gituan, mending diarahkan untuk apa? Untuk dagang, untuk bisnis, untuk muamalah. Tarbiyah, muamalah. Dan yang ketiga, ada lagi sebagian wanita memang dikarunia bisa mengarahkan pada orang lain, namanya dakwah. Tarbiyah ke anaknya, muamalah, dan kemudian apa tadi? Dakwah. Nah, ini kelebihan wanita. Jadi memang wanita ini dahsyat. Saya sangat menyarankan ibu-ibu itu memang kalau bisa cari uang, kalau saran saya. Karena menurut statistik, laki-laki di Indonesia lebih cepat meninggal 4 tahun. Ini cepat-cepat meninggal semua ini ya. Termasuk yang bicara hari ini. Ini data dari BPS, ya, Pusat Statistik. Laki-laki di Indonesia lebih cepat meninggal 4 tahun. Karena laki-laki ini suka hidupnya resiko. Jalan ada yang rata, dia cari nggak rata. Namanya apa? Off-road. Itu laki-laki tuh, ya kan? Ada jalan yang rata, jalan kaki dia enggak, dia cari tebing, gitu kan, manjat tebing. Itu laki-laki tuh, suka hidupnya itu resiko. Udah punya mobil, naik motor, touring dia. Itu laki-laki. Ya, sebagian juga ada yang merokok, gitu ya. Sebagian juga ada yang minum keras dan lain-lain. Sehingga akhirnya memang laki-laki lebih cepat meninggal. Tahu nggak sebabnya kenapa wanita lebih panjang umurnya?
Ini science ini. Jadi saya ngomong by research semuanya. Ya, dari tadi itu saya ngomong sampai sekarang insya Allah by research dan by dalil. Ya. Jadi wanita lebih panjang umurnya karena memang Allah latih, Allah kondisikan. Dengan apa? Dengan mens. Mens itu melatih tubuhnya makin kuat. Jadi wanita tuh kalau diajak panco pasti kalah. Tapi untuk daya tahan wanita lebih kuat. Ya. Makanya kalau laki-laki misalnya ya ditinggalkan istrinya udah kacau sudah itu. Tapi kalau wanita sendiri dia bisa jalan terus. Didik anaknya bisa beres semuanya. Ayah saya udah meninggal tahun 99. Kita berempat sama ibu saya beres semuanya. Padahal ibu saya mohon maaf karyawan rendahan. Beres semuanya. Kuliah semuanya, alhamdulillah. Adik saya di Paramadina, saya kuliah di Malaysia, beres semuanya. Ya. Nah, jadi lebih cepat meninggal yang laki-laki, perempuan lebih panjang umur karena apa? Dilatih sama Allah dengan mens. Itu melatih fisiknya kuat. Ya, satu. Yang kedua, wanita itu juga ada proses namanya mengandung dan melahirkan. Itu bikin fisiknya tambah kuat. Dilatih. Ya. Dan ini terbukti di seluruh hewan mamalia, ya. Itu betina pasti lebih panjang umurnya. Karena apa? Mengandung, melahirkan. Dan yang ketiga juga mengasuh anak. Ini gendong anak tuh nggak gampang itu. Laki-laki tuh 10 menit gendong udah capek udah itu. Ya kan? Ibu-ibu tuh bisa lama itu. Sambil masak bisa, semua bisa karena dia pakai hati gitu kan ya. Nah, fisiknya dilatih seperti itu ya karena pengasuhan anak tadi, karena ini jadi umurnya lebih panjang. Dan kita melihat ya tadi saya bahas tentang penafkahan. Karena memang sesuai yang saya agak-agak ngerti itu soal nafkah gitu ya. Jadi laki-laki pertama cepat meninggal, satu. Yang kedua, ada lagi yang laki-laki itu mungkin sakit, mungkin di PHK, mungkin dirumahkan. Ada lagi mohon maaf bercerai. Ya. Ada lagi ngilang aja dia ngilang. Ya kan? Begitu kecantol wanita baru yang lama lupa udah. Anak pun lupa udah itu. Harusnya kalau ngerti agama, nafkah anak tetap dia tanggung walaupun bercerai. Tapi banyak yang nggak ngerti agama, dia pergi aja, hilang aja sudah. Mau nggak mau anak ini siapa yang nafkahin? Ibunya yang menafkahi, walaupun tidak ada kewajiban. Ya, tapi kenyataan ngomong seperti itu. Karena itu saya berkali-kali mengatakan anak saya juga perempuan gitu ya. Ada baiknya wanita bisa menghasilkan. Nah, cuma ada bedanya nih. Ini saya dengar kabar juga di sini banyak ibu-ibu pejuang yang memang ikut juga cari nafkah gitu ya. Tapi memang cara cari nafkahnya tidak bisa ngegas-ngegas seperti laki-laki. Laki-laki ini punya hormon namanya testosteron lebih banyak. Perempuan lebih banyak itu adalah oksitosin, hormon kasih sayang, hormon rahim, ya. Jadi kalau dia terlalu capek bekerja, capek berbisnis atau dia ngejar-ngejar target, itu oksitosinnya berkurang. Efeknya adalah apa? Nadanya bisa tinggi ke suami. Ini kalau nggak dikontrol bahaya ya. Income tinggi, nada suara juga tinggi. Ya. Naik income, naik pitam, ya kan? Nah, nanti itu kan spiritnya ke suami adalah apa? Mentar dia, diceramah-ceramahin sama dia gitu kan. Nah, jadi boleh berbisnis tapi mesti macam-macam koridornya. Salah satunya adalah apa? Dia jangan yang ngegas-gas banget. Nah, laki-laki beda. Laki-laki ini sebagian ya, orang mengatakan apa? Ketemu saya pensiun dini masih terus mau ngapain di rumah aja? Mau ngapa? Nikmati hidup katanya. Berarti selama ini hidupnya nggak nikmat apa? Kan ngawur. Biasanya kerja di kantor, biasanya bisnis, atau di rumah main sama burung. Selama 50 tahun sehat. Pas di rumah aja malah sakit. Fitrahnya laki-laki bergerak. Laki-laki bahasa Arabnya rijal, kaki pun artinya rijal. Rijal itu kaki. Memang fitrahnya keluar. Nah, testosteron itu akan bagus. Ini testosteron selama ini orang tahu cuma sebagai apa? Hormon kejantanan, hormon kelaki-lakian, hormon kesuburan. Tapi satu lagi orang belum tahu apa itu. Testosteron adalah hormon prestasi. Makin dia aktif, makin dia sehat. Ya. Nah, jadi kalau dia mau berprestasi, otomatis testosteronnya naik. Testosteron naik, prestasinya makin bagus. Ya. Jadi itu gunanya laki-laki, aktif terus. Enggak masalah umurnya 50-an atau 60-an. Ya, enggak masalah dia kaya atau belum kaya. Fitrahnya laki-laki memang bekerja, berkeringat. Jadi ada pelawak namanya Kadir. Bapak Ibu tahu ya, Kadir ya? Nah, pernah denger lah gitu ya. Kadir kan lucu tuh ya, kulitnya agak gelap dikit kan. Kalau di TV ngomongnya bercanda, pas diwawancara ngomongnya serius. Saya suka banget. Beliau bilang apa coba? Wisatanya laki-laki adalah apa? Kerja, bukan ke tempat wisata. Itu benar banget menurut saya. Kalau laki-laki pas bekerja, pas berbisnis tidak merasa terhibur, masalah itu. Jadi wisatanya adalah apa? Kerja, bukan ke Bali, bukan ini. Ya ini kan maksudnya filosofi ya. Ya boleh kita berlibur ke Bali kemanapun boleh gitu ya. Tapi memang dia merasa terhibur tuh ketika dia bekerja. Itu benar banget. Ya.
Nah, seiring laki-laki ini aktif bekerja, ya, dia produktif, insya Allah tubuhnya makin sehat, makin menghasilkan. Dan ibu-ibu ini ya, entah dia sebagai ibu, entah dia sebagai istri, itu nggak suka lihat laki-laki itu diem. Seorang ibu nih, lihat anak laki-laki nganggur di rumah, kesel nggak kira-kira? Kesel dan pasti galau pikirannya. Ya, istri juga lihat suami ini, diam aja di rumah, nggak menghasilkan, risau nggak kira-kira? Risau dan kesel. Ya. Pepatah barat mengatakan, ini mohon maaf ya, jangan tersinggung. Laki-laki usia 30 tahun ke atas itu cuma ada dua versi. Mapan atau bokek, nggak ada yang lain. Ganteng udah nggak laku. Humoris, atletis udah nggak laku. Jago main gitar atau apa udah nggak laku. Mapan atau bokek. Ya. Bayang laki-laki nganggur, nggak kerja, nggak ada bisnis, nggak ada kegiatan. Ya. Istri masak, dia nyanyi pakai gitar gitu. Istri bawaannya pengen apa coba? Pengen siram rasanya gitu kan. Bawaannya pengen gitu, cuma karena ada dalil, tahan gitu kan. Jadi memang diharapkan dari laki-laki adalah keringat. Ya. Jadi yang ini teguran buat saya juga, bahwa memang hampir semua hadis tentang keringat itu buat kita laki-laki. Jadi kalau istri capek, harusnya suami laki-laki harusnya lebih capek. Ya. Tidak cocok beban capek itu kita berikan pada wanita. Ya. Harusnya kita yang lebih capek. Karena itu dia dirancang tubuh lebih besar, lebih kuat, otot juga lebih kuat, lebih besar, badan juga lebih tinggi, suara juga lebih berat, ya. Agar apa? Emang kerja. Zaman dulu nih, coba bayangkan. Kita tahu sejarahnya seperti apa. Laki-laki untuk cari nafkah gimana? Berburu, menombak, memanah, melompat, menyelam, memanjat, bahkan bertarung sama hewan. 4 laki-laki naklukkan 1 hewan. 5 laki-laki naklukkan 1 hewan. Kadang-kadang resiko nyawanya sendiri. Begitu hewan itu ditaklukkan, dia bisa makan, dia bawa pulang makanan buat istrinya, buat orang di rumahnya. Di gua. Zaman dulu seperti itu. Nah, zaman sekarang kita tidak berburu, menombak, memanah, melompat, menyelam. Kita mungkin tidak melakukan itu. Tapi spirit kompetitifnya sama seperti itu, nggak berubah. Jadi kalau laki-laki dia melempem, nggak bagus sama sekali. Buat kesehatannya nggak bagus, buat penafkahannya nggak bagus. Wanita manapun seneng kalau laki-laki itu produktif. Kadang-kadang uangnya nggak banyak, tapi karena suaminya sungguh-sungguh, insya Allah istri tambah sayang. Betul Pak? Betul? Betul. Apalagi kalau uangnya banyak, kan gitu ya. Nah, ini ya saran saya, ini tips yang sangat bagus. Jadi kalau misalnya istri kita lagi sedih, coba kita tatap wajahnya, kita pegang 2 tangannya, terus kita kasih uang di sana, ya. Nah, itu biasanya. Kan wanita tuh sukanya kasih sayang dan kasih uang, kan gitu ya. Nah, jadi wanita itu kata guru saya, Dr. Yusuf Siddiq, memang fitrah itu dia dinafkahi, dinikahi, dilamar, dipeluk, dimanjain, dan seterusnya dan seterusnya. Laki-laki fitrahnya apa? Aktif, melamar, menikahi, ya, melindungi, memimpin, dan seterusnya. Jadi ya, ini aktif, itulah namanya testosteron. Ya, mesti aktif, mesti produktif. Ini juga teguran buat saya gitu ya. Tapi kalau saya pribadi ya, misalnya jalan lah, liburan atau kemana gitu ya, dibanding kerja, saya lebih senang kerja. Serius ini. Jalan walaupun kemana, pikiran saya pasti bawaannya pengen kerja. Ya. Nah, kalau wanita dia suka tuh yang namanya liburan, dia suka. Betul Pak? Betul. Waktu itu stres, lapor ke dokter. Dokter bilang, "Oh, ibu ini stres, perlu jalan-jalan." Ibunya lapor ke suaminya. "Pak, kata dokter aku stres. Kita mau kemana? Ke Bali atau ke Lombok?" Suaminya bilang, "Kita ke dokter lain aja." Ya, nah. Kita ke dokter lain aja. Ya. Iya kan? Kita cari yang ini beneran ini. Tapi sebenarnya ini kan kayak kemarin ya, kita jalan-jalan. Si suaminya bilang, "Aku ini jalan-jalan untuk nyenengin kamu aja." Nah, akhirnya istri makin kesel kan? Ya jangan gitu dong, sama-sama seneng dong harusnya gitu. Tapi emang kayak gitu dia bilang, "Aku ini jalan nih buat nyenengin kamu aja gitu." Nah sebenarnya ini ada ilmu tambahan ya yang saya juga baru tahu beberapa bulan terakhir. Islam itu mengajarkan dan menganjurkan kita untuk jalan-jalan. Ada hadis Nabi mengatakan, salah satu kelebihan dari umatku adalah apa? Dia banyak berkelana. Kenapa? Nabi kan ditunjukkan tentang masa depan. Nabi-nabi sebelumnya perjalanan nggak bisa jauh. Pakai kuda, pakai onta. Rasulullah juga seperti itu. Tapi umatnya bisa jauh karena ada teknologi. Ya, Allah ilhamkan itu, Nabi akhirnya bilang, kelebihan umatku bisa banyak jalan-jalan. Terbukti sekarang. Dan Islam menganjurkan kita jalan-jalan. Tidak ada yang paling berhak mengelilingi muka bumi ini kecuali orang Islam. Dijadikan bumi ini apa? Buat kita. Bumi ini hendaknya dibusakai oleh siapa? Oleh orang-orang beriman. Betul Pak? Betul? Buat kita. Kalau kita beriman berarti buat kita dulu ini. Jadi pengelolaan tanahnya, hasil buminya, jalan-jalannya buat kita dulu ini sebenarnya. Yang lain baru kita kasihkan. Itu sebenarnya.
Selesai sholat, hendaknya adalah apa? Bertebaran di seluruh permukaan bumi, kan gitu ya? Go global. Bukan gini, selesai sholat, hendaklah apa? Muter-muter di tetanggamu, nggak kayak gitu. Itu perintah buat ayam, ya kan? Ayam kayak gitu mungkin tuh, ya kan? Ayam kan mainnya dekat-dekat aja kan, nggak bisa jauh-jauh. Perintah buat orang beriman adalah apa? Selesai sholat tadi apa? Bertebaran di segala penjuru permukaan bumi. Dan di surah Al-Mulk ya, nanti Bapak Ibu boleh cek. Jadi dijadikan bumi itu mudah bagimu. Kunjungi segala penjuru dan makanlah rezeki dari Allah. Disuruh jalan-jalan, disuruh makan-makan, luar biasa coba. Bahkan saya temukan lagi 5 ayat, kita disuruh berkunjung ke tempat-tempat yang pernah dimurkai sama Allah. 5 ayat ini saya temukan. Ya, agar apa? Kamu tahu ya bagaimana kesudahan mereka seperti apa. Yang sombong itu jadi seperti apa. Yang zalim itu jadi seperti apa. Luar biasa. Jadi perintahnya jalan-jalan Bapak Ibu. Ya. Dan ada ayat lagi di surah, kalau nggak salah saya Hujurah ya. Jadikan laki-laki, perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling apa? Saling mengenal, ta'aruf, saling ta'aruf. Ayat ini tidak bisa terlaksana kalau kita diam di kota kita masing-masing, nggak bisa. Kita orang Jawa, tinggal di Jawa aja. Bagaimana tahu kita tentang orang Sumatera, orang Melayu dan semuanya? Kita orang Melayu, kita orang Sumatera, diam aja tempat kita. Kita nggak tahu orang lain seperti apa. Nah, ini alhamdulillah ya.